Nyi Rangda berbincang-bincang dengan putrinya. Ibu merasa prihatin dengan nasibmu, anakku. Tak seorang pun pemuda yang berani mendekatimu. Kalau terus seperti ini, kapan jodohmu akan tiba? Kata ibunya dengan sedih dan penuh penyesalan. Meski seperti itu kenyataannya, Ratna Manggalih hanya bisa menenangkan hati ibunya. Ia terus membesarkan hati ibunya supaya tidak sedih dan terlalu memikirkan keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Seperti janjiku kemarin, kali ini aku akan meneruskan lanjutan ceritaku di video sebelumnya, yaitu mengenai legenda calon arang dan keterkaitannya dengan asal-usul Leak Bali. Kamu pasti penasaran kan tentang kelanjutan dari cerita itu? Simak ceritanya sampai selesai. Tapi jangan lupa, sebelum aku melanjutkan ceritaku, tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita dari Cerita Wulan. Terima kasih. Cuma mau ngingetin nih, kalau cerita sebelumnya berakhir dengan Widyasta yang memiliki tabiat buruk karena suka mengganggu para gadis. Bagaimana selanjutnya? Ayo kita langsung ikuti saja ceritanya. Hingga pada suatu malam, Widyasta mengganggu seorang gadis dan melakukan sebuah perbuatan yang kurang terpuji. Tindakan tersebut tentu saja membuat para pemuda desa marah, lalu memukulinya beramai-ramai hingga babak belur tak sadarkan diri. Sungguh aneh. Widyasta yang badannya penuh luka tersebut tiba-tiba kembali seperti sedia kala. Hal itu tentu saja membuat para pemuda menjadi ketakutan, hingga memutuskan untuk membuangnya keluar desa. Awalnya, mereka bisa menutupi hal tersebut. Akan tetapi, lama-kelamaan, kabar tersebut sampai juga ke telinga calon arang. Ia sangat marah mengetahui calon menantunya sekaligus muridnya itu diperlakukan seperti itu. Dasar tidak tahu diri. Mereka penduduk desa yang tidak mengenal sopan santun, dan berani-beraninya mereka mengganggu muridku sekaligus calon menantuku. Berani-beraninya pemuda-pemuda berandalan itu memperlakukan calon menantuku seperti itu. Mereka tidak tahu siapa aku. Tunggu saja pembalasanku. Dan rasakan ganasnya ilmuku. Ucap Nyi calon arang penuh amarah. Ia lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan ritual pemujaan. Ratna Manggalih yang mengetahui kejadian sebenarnya berusaha menghentikan sang ibu, namun usahanya gagal. Nyi Rangda yang telah marah besar kemudian merubah wujudnya menjadi calon arang yang memiliki tubuh seperti raksasa dan berwajah mengerikan.
Dan setelah malam itu, wabah menyerang desa Girah tak mengenal ampun. Semua hasil panen petani menjadi gagal. Anak-anak bayi pun banyak yang kehilangan nyawa secara mendadak. Berita wabah penyakit atau pagebluk di desa Girah, juga kabar tentang paceklik karena kegagalan panen para petani, akhirnya sampai juga ke telinga Prabu Airlangga. Prabu Airlangga pun kemudian memutuskan untuk langsung menindaklanjuti hal tersebut setelah mengetahui penyebab yang sebenarnya. Prabu Airlangga kemudian mengirimkan patih-patih terbaiknya untuk menyerang Nyi Rangda di malam hari. Prabu Airlangga mengirimkan patihnya di malam hari karena beliau berpikir bahwa malam hari wanita tersebut telah tidur sehingga menjadi lengah. Tapi Prabu Airlangga tidak mengetahui bahwa kejadian yang sebenarnya justru sebaliknya. Karena pengikut aliran ilmu hitam tersebut ternyata sudah mengetahui dan mempersiapkan semuanya. Nyi Rangda bahkan berhasil memukul mundur para prajurit kerajaan tanpa kesulitan yang berarti. Karena sangat saktinya ia dan sangat tinggi ilmu yang ia miliki. Dan ternyata penyerangan itu semakin memicu kemarahan dari Nyi Rangda. Sehingga kemudian Nyi Rangda atau Nyi Calon Arang lalu mengirimkan wabah penyakit lagi ke banyak desa, sehingga semakin banyak lagi desa yang menjadi korban keganasan ilmu dari Nyi Calon Arang. Banyak desa yang menjadi sangat parah keadaannya, dan wabah penyakit serta pagebluk dan paceklik kelaparan semakin meluas hampir ke seluruh kerajaan Daha. Kejadian tersebut membuat Prabu Airlangga semakin kewalahan. Semakin hari semakin banyak korban yang berjatuhan. Tempat tinggal sementara yang disiapkan sudah semakin penuh, dan bahan makanan semakin menipis. Di tengah kekalutan tersebut, anak Raja Airlangga yang bernama Jayabaya membawa angin segar. Di perpustakaan kerajaan, ia menemukan sebuah lontar yang di dalamnya tertulis kalau ilmu hitam yang dipelajari oleh Nyi Rangda hanya bisa dikalahkan oleh seorang pendeta agung yang bernama Empu Barada. Sehingga tanpa membuang waktu lagi, sang raja kemudian menyuruhnya dan beberapa patih untuk pergi ke Lemah Tulis, tempat di mana Empu Barada tinggal. Setelah menempuh perjalanan selama berhari-hari, akhirnya tibalah mereka di padepokan milik Empu Barada. Kondisi di Lemah Tulis begitu jauh berbeda dari kondisi desa-desa yang ada di kerajaan Daha lainnya. Desa ini ternyata sama sekali tak terpengaruh oleh ilmu hitam Calon Arang. Sesampainya di tempat itu,
kedatangan rombongan kerajaan diterima baik oleh Empu Barada. Kemudian Jayabaya menyampaikan maksud kedatangan mereka, yaitu meminta bantuan untuk mengatasi ilmu hitam milik calon Arang yang mengacaukan desa-desa. Empu Barada berpikir sebentar dan menemukan sebuah cara untuk mengatasi wabah tersebut. Ia kemudian memanggil murid kepercayaannya yang bernama Bahula. Ia meminta bantuan pemuda tersebut untuk membantu mewujudkan rencananya dengan cara menikahi Ratna Manggalih. Meskipun awalnya merasa ragu-ragu, Bahula pun menurutinya. Sebelum pergi, pemuda itu dibekali ilmu supaya dapat meluluhkan hati calon Arang. Beberapa hari kemudian, tibalah Bahula di kediaman Nyi Rangda. Tanpa basa-basi, ia langsung mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke tempat itu. Mendengar hal tersebut, Nyi Rangda tentu saja sangat gembira. Namun, sebelum menerimanya, tentu saja ia mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot dari pemuda tersebut. Setelah melalui pertimbangan yang matang, hingga akhirnya ia pun menerima pemuda tersebut sebagai calon menantu. Pernikahan Ratna Manggalih dan Bahula diadakan sehari semalam dengan sangat meriah. Nyi Rangda begitu bahagia dan terharu melihat putrinya menikah. Hal itulah yang kemudian mendorongnya untuk menghentikan sementara wabah yang dikirimkannya. Sementara itu, pasangan yang baru menikah itu sangat bahagia. Mereka menghabiskan waktu berjalan-jalan berdua berkeliling desa. Akan tetapi, melihat keadaan di sekitarnya yang begitu mengerikan, membuat Ratna Manggalih hatinya menjadi sedih. Sang suami hanya bisa menenangkannya. Beberapa waktu kemudian, sebagai mewakili keluarga dari pihak laki-laki, yaitu Bahula, Empu Barada datang mengunjungi pasangan pengantin baru tersebut. Ia bahkan kemudian tinggal bersama selama beberapa waktu sambil memberikan petuah-petuah atau nasihat-nasihat pada keduanya. Dan ternyata kedatangan Empu Barada tersebut juga mempunyai maksud lain. Ia juga ingin membawa perubahan positif untuk Nyi Rangda. Dan ternyata Nyi Rangda pun menyambut Empu Barada dengan hati yang terbuka. Karena ia sudah sangat jarang melakukan ritual pemujaan dan melakukan ritual pendalaman ilmu leak pangiwanya, sehingga membuat hati Nyi Rangda yang sebenarnya sangat baik hati itu
perlahan-lahan menjadi luluh. Sehingga pada suatu saat Ratna Manggalih meluangkan waktu untuk bicara dari hati ke hati dengan sang ibu. Ratna Manggalih meminta kepada sang ibu untuk menghentikan dendamnya dan perbuatannya yang merugikan banyak pihak dan menyakiti banyak penduduk. Terlebih lagi, sekarang dia sudah menikah dan bahagia sehingga tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan lagi. Dan Nyi Rangda yang mendengar permohonan anak sematawayangnya itu menjadi haru biru. Ia mempertimbangkan permohonan anaknya itu agar ia tidak lagi meneruskan dendam dan amarahnya, agar ia bisa memaafkan takdir yang sudah digariskan oleh Sang Kuasa kepada dirinya dan tidak melampiaskan amarah serta rasa dendamnya kepada orang-orang yang tidak bersalah. Lalu kemudian Nyi Rangda pergi menemui Empu Barada dan memohon untuk dibantu melakukan penyucian jiwanya. Mendengar niat ibunya, Ratna Manggalih tentu saja merasa sangat bahagia. Maka sang pendeta agung Empu Barada menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk keperluan pensucian jiwa dari Nyi Rangda. Dan ketika dirasa waktunya telah tiba, maka mereka pun kemudian memulai ritual upacara penyucian jiwa. Pada awalnya kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Namun tak disangka, tak lama berselang, tiba-tiba tubuh Nyi Rangda menjadi bergetar hebat hingga terpental cukup jauh. Dan tak disangka, Nyi Rangda kemudian berubah menjadi raksasa calon arang yang begitu mengerikan dan mengeluarkan api. Ternyata roh kekuatan calon arang tidak rela kalau tubuh yang menjadi tempat tinggalnya selama ini disucikan. Perkelahian sengit antara calon arang dan Empu Barada pun tak bisa dihindari. Raksasa tersebut semakin gencar menyerang saat api yang dikeluarkan tak mampu membakar sang empu. Dan keadaan di sekitar sudah begitu hancur. Dan melihat calon arang yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah, Empu Barada lalu mengeluarkan ajian pamungkasnya untuk menghentikan semua ini dan berhasil. Raksasa berwajah menyeramkan tersebut langsung hangus terbakar dan menjadi abu. Kemudian Empu Barada mengumpulkan abu tersebut dalam sebuah kain putih. Dengan keilmuannya, ia menghidupkannya kembali dan muncullah wujud Nyi Rangda yang wajahnya terlihat pucat. Aku merasa malu untuk terus hidup. Biarkan saja aku mati. Aku harus menebus dosa-dosaku. Lagi pula kalau aku mati, aku akan menuju kesucian jiwaku, ucap Nyi Rangda yang semakin lemah. Dan sebenarnya Empu Barada tidak tega melenyapkan Nyi Rangda.
Karena walau bagaimanapun, Nyi Rangda adalah mertua dari salah satu muridnya. Namun demi melihat tekad dan kesungguhan dari Nyi Rangda untuk kembali pada kesucian jiwanya, maka Empu Barada pun berkata, "Baiklah, demi ketenteramanmu dan kesucian jiwamu, dan demi kedamaian semua warga, aku akan menuntaskan ritual penyucian ini." Setelah prosesi itu, nyawa Nyi Rangda meninggalkan raganya. Dan seketika itu juga wabah penyakit di seluruh desa-desa di kerajaan Daha menjadi hilang. Tanaman-tanaman penduduk yang awalnya meranggas dan kering menjadi hijau kembali. Orang-orang yang sakit tiba-tiba semua menjadi sembuh. Pertanda telah hilangnya pengaruh dari ilmu hitam Nyi Rangda atau Nyi Calon Arang atau Nyi Matenggira. Para warga pun bersukacita. Dan kerajaan Daha kembali aman serta tentram. Demikian tadi cerita tentang legenda dari Calon Arang serta hubungannya dengan asal-usul Leak di Pulau Bali. Sehingga sampai saat ini masih terus lestari dilakukan ritual prosesi Calon Arang di pura-pura dan di desa-desa untuk membersihkan desa dan wilayah-wilayah tersebut dari pengaruh negatif ketika dirasakan adanya gangguan berupa wabah penyakit ataupun kegagalan panen. Dan prosesi itu menjadi prosesi yang bisa dinikmati oleh rakyat atau masyarakat sekitar maupun wisatawan yang berkunjung. Dan menjadi daya tarik tersendiri dari masyarakat Bali. Pada umumnya dan masyarakat yang beragama Hindu secara khusus. Terima kasih ya sudah menyimak ceritaku tentang legenda Calon Arang dan keterkaitannya dengan asal-usul Leak, Bali. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan kamu, juga membawa manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita Wulan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.